garis besarnya di sini. Atau genesisnya secara umum seperti ini. Nah ini, tadi kan ada ya, si bakteri mengeluarkan faktor virulensi. Nah apa aja faktor virulensi? Yang pertama, faktor yang memudahkan kolonisasi. Nah yang pertama faktor yang memudahkan kolonisasi. Jadi memudahkan pelekatan. Contohnya dia ada bakteri yang tahu kan? Ya apa sih tadi pas kita lupa. Ini lah ya. Ngerti nggak? Ya, jadi bakteri ini kalian bayangin bakteri sih ada kayak rambut-rambutnya itu loh. Apa sih kelak? Paham nggak? Ya, kalian cari deh. Kalian sekarang bisa Google Vili, bakteri, Vibrio, ya. Itu karena dia punya tangan kayak tangannya dia lah ya kan. Punya tangan, dia bisa banyak. Lekatnya erat nggak? Erat kan, umpamanya dibandingkan tangannya 2 dengan tangannya 10, mana yang nempelnya lebih erat? Gitu kan? Nah, itu dia punya Vili. Ada bakteri-bakteri tertentu. Juga ada zat namanya protein permukaan yang adesif, yang bisa menempel. Jadi dia mengeluarkan protein yang kayak lem, dia punya lem gitu loh istilahnya. Ya, namanya adesif. Adesif itu kan melekat ya. Jadi dia punya protein permukaan yang adesif, disebut adesif. Paham? Jadi pertama dia kenapa bisa virulen? Dia pertama melekat dulu. Kalau dari awalnya dia udah gampang lepas ya, gimana dia mau menyebabkan penyakit? Gitu ya. Gini-gini. Kamu ujian jangan gini-gini ya. Oke, itu ya paham. Yang kedua, ada toksin dan enzim yang dia akan mengeluarkan toksin atau enzim yang untuk merusak jaringan. Yaitu enzim protein. Yang intik itu apa sih intik? Lisis itu apa? Memecah protein dan toksin yang mendegradasi protein sel host. Kan gingiva sel itu tadi makanya saya tanya gingiva itu isinya apa sih, sel apa gitu ya, itu kalian cari ya. Itu kan protein ya. Nah itu nanti begitu dia nempel, dia mengeluarkan enzimnya atau toksin, bisa memecah si protein dari sel kita itu. Supaya apa dipecah? Supaya apa? Dia mau ngapain sih? Hah? Mau ngapain? Dia kan nempel di gingiva yang pertama, terus dia memecah jaringannya, kita kayak dibolongin gitu. Mau kenapa jadi dia rusak itu, dia dibolongin itu dia mau apa? Tujuannya? Hah? Mau masuk lagi ke dalam, mau merusak lagi, mau ke tempat yang lebih dalam, jaringan yang lebih dalam. Ya enggak? Kalau cuma ya luar ini nanti jadinya apa? Cuma gingivitis kan? Cuma gingivanya aja yang kena kan? Ya enggak? Karena dia mau masuk lagi, mau lebih merusak ke jaringan yang lebih dalam, lagi jaringan-jaringan itu dia harus masuk. Kalau masuk jaringannya masih intak, dia bisa masuk nggak? Tahu kan jaringan intak? Ya intak masih utuh gitu. Dia kan harus dipecah dulu. Kalau kalian mau masuk, pintunya ketutup atau nggak ada pintu, bisa masuk nggak? Nggak bisa kan, harus dipecah dulu, dibuka dulu dindingnya. Karena sama seperti itu ya. Jadi contohnya apa? Enzim protease. Ase itu kan enzim ya. Kolagenase memecah kolagen. Kan di dalam ini ada sel kolagen yang bisa bikin kalian kenyal-kenyal. Itu apa? Kenyal bikin kenyal itu kan kolagen ya. Dia memecah kolagen itu. Kemudian gingivitis ini gingivitis ini dia punya enzim namanya gingivitis dari AA, Bifidobacter acidosis concomitans itu yang disebut dengan levotoksin. Paham ya? Oke, paham. Kita lanjut yang ketiga. Setelah dia bisa masuk, kalau dia udah bisa masuk, ada yang menghalangi enggak? Ada.
siapa? Nah, respon imun supaya dia tidak bisa langsung ditembak misalnya sama si polisinya itu, dianggapnya polisi ya. Dia harus ada perlindungan, bener nggak? Kalau dia nggak punya, dia datang kayak gitu aja tangan kosong, berani mati, ditembak dia langsung mati. Ya, supaya dia punya perlindungan, dia paling harus ada shieldnya ya, pelindung. Jadi makanya yang ketiga adalah mekanisme perlindungan. Begitu dia berhasil masuk kamu sel-sel imun, dia harus punya perlindungan supaya bisa bertahan. Apa contohnya? Yang pertama kapsul. Ada kan ya bakteri yang ada kapsulnya, ya kapsulnya dari polisakarida, biasanya dia kuat. Kemudian dia selain punya kapsul, dia bisa mendegradasi si sel imun itu juga, ya. Ini jahat banget nih. Nanti dia bisa berlindung, dia tahan, dia bisa merusak si imun hostnya itu. Kemudian selain dia merusak, dia bisa juga memodulasi. Artinya memodulasi apa? Merubah. Ya, jadi respon imun yang awalnya untuk melawan si bakteri nanti akan berubah untuk merusak si jaringan hostnya sendiri. Yang tadi itu, ya, yang tadi itu yang dipatogenesis. Ini kan host. Awalnya dia ke sini, tapi lama-lama dia akan mengeluarkan MMP nih misalnya. Ini kan yang dihasilkan oleh host. Dia akan mendegradasi kolagen. Padahal ini jadi dikeluarkan oleh host ini. Ya, jadi dia malah merusak selnya sendiri gitu, karena ada dimodulasi oleh host bakteri tadi ya. Nah, kemudian invasi sel epitel individu, dia invasi aja, maksudnya dia masuk aja gitu ya. Dia masuk ke epitel. Paham ya? Ini harus ngerti juga. Gimana sih bakteri itu bisa. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nih, kalian bisa lihat di sini healthy, bakterinya di sini equilibrium dan hemostasis. Ya, bakteri ada, sel imun ada, dia sehat. Kemudian kalau bakteri yang merugikannya bertambah banyak, imunnya berkurang, dia bisa masuk. Tapi hanya terbatas di gingiva. Ya, masih bisa diatasi oleh si imunnya. Kemudian bila sudah semakin banyak si imunnya ini tidak bisa mengatasi lagi, kemudian ada faktor-faktor tadi, lingkungan, faktor sistemik, genetik dan sebagainya, dia mulai memodulasi nanti mengeluarkan tadi ya zat-zat yang bisa merusak jaringan sendiri. Makin dalam dia semakin dalam masuknya, kerusakannya juga akan menjadi semakin dalam sampai ke tulang ya. Tulang dan jaringan periodontal yang lain. Paham? Paham ya? Paham. Nah, itu saya ini ya, kalian harus pahami itu. Plak biofilm itu sama ya, dental plak biofilm sama. Tapi kalau ditanya harus sudah bisa. Itu inisiasi ya, agak panjang memang karena dia yang spesial. Itu plak itu spesial. Jadi ada apa-apa yang harus dihilangkan. Pertama apa? Ke bakterinya ya. Tapi bakteri kalau menempel langsung pada gigi, tadi yang ada pelikannya juga sih. Oke, kita sikat gigi, hilang ya. Tapi ada faktor-faktor lain yang bisa mempersulit hilangnya si bakteri ini. Ya, apa? Yaitu ya ini predisposisi. Nah, penyakit faktor predisposisinya itu adalah yang meningkatkan kerentanan seorang terhadap penyakit periodontal. Dia tidak mencetuskan, tapi berkontribusi. Ya, karena yang mencetuskan tadi siapa? Inisiasi itu siapa? Lah, ya bakteri. Ya, berkontribusi dalam proses penyakit kan diawali oleh dental plaque. Ya, bagaimana sih caranya dia berkontribusinya? Dengan cara memudahkan retensi plaque. Ya, si plaque itu jadi gampang nempel, susah dibersihin, menyulitkan pembersihan. Ya, ataupun dia bisa memicu kerusakan langsung pada periodontium. Ini yang disebut dengan faktor predisposisi. Nah, ini paham? Ya, dia mendukung terjadinya, berkontribusi terhadap terjadinya penyakit periodontal. Ya, ini semua ada di sini kalau kalian
pahami ya, dibaca dipahami apa sih? Ada yang nggak paham nggak? Kalau nggak paham langsung tanya boleh ya. Jangan nanti udah selesai apa sih ya. Kalau nggak paham langsung tanya boleh. Nah ini ya, yang paling bawah itu memudahkan retensi plak. Caranya memudahkan retensi plak, menyulitkan pembersihan, atau dia bisa memicu kerusakan langsung pada jaringan periodontal. Nah ini tadi ya, menyebabkan memudahkan retensi plak. Ini ada yang disebut dengan plak retensi faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan retensi dari plak itu. Ya. Menyulitkan pembersihan. Dia penting untuk perkembangan periodontitis karena mempertahankan plak. Jadi kalau dia cuma plak nempel di gigi, nempel di gingiva, ya, disikat hilang. Ya, dia kan lunak, depositnya lunak. Tetapi kalau sudah menempel pada faktor-faktor ini, dia akan lebih sulit untuk dihilangkan. Kan? Contohnya apa? Kalkulus. Kalkulus itu kasar ya. Kalian sikat. Kalkulus hilang nggak? Dengan disikat, nggak hilang. Ya. Tetap bakteri bisa nempel karena permukaannya juga kasar. Ya, permukaan kasar itu kalau secara mikroskopis kan dia banyak permukaan lebih gampang nempel dibandingkan dengan yang permukaan halus. Ya, kemudian ada karies, enggak ini ya. Karies kan memang dia banyak bakteri, kemudian kalau gigi yang karies itu pasti dia kasar juga kan, itu susah dibersihkan. Kemudian ada margin restorasi. Kalian belum dapat restorasi? Belum. Yaudah, ditelan dulu aja ya. Margin restorasi, kalau kita restorasi itu apa? Tumpatan kan? Tumpatan. Kalau kita numpat, nambal, marginnya itu adalah yang bersebelahan dengan gigi asli, ya kan? Kalau kita isi tambalan, ada yang bersebelahan dengan gigi asli. Nah, itu kalau ada yang overhanging, dia berlebih tuh di samping, ya, dia itu menyebabkan retensi plak. Ini ada gambarnya. Kemudian ada malposisi gigi, ini paham ya? Kenapa? Karena apa? Contohnya apa? Malposisi gigi. Yang tadi udah di awal. Tadi apa? Yang ada di gambar awal tadi. Masih ingat? Gigi yang seperti apa contohnya? Iya, malposisi yang apa? Yang paling gampang kalau giginya gimana? Trauma. Trauma crowding, berjejal. Giginya maju mundur gitu loh, crowding, berjejal. Karena itu berjejal ya, sudah ya. Jadi dibandingkan dengan gigi yang lurus, yang posisinya itu lurus, maksudnya lengkungnya itu bagus dibandingkan dengan yang berjejal yang tidak beraturan, itu pasti akan lebih mudah dan lebih sulit dibersihkan. Yang crowding, benar nggak? Ada numpuk-numpuk gitu ya kan, di sela-selanya itu susah dibersihkan plak di situ. Kemudian ada lagi yang bisa menyebabkan pelekatan itu variasi anatomi gigi, contohnya ada groove dan keterlibatan lokasi tadi sudah ya. Oke, kita cek. Kalkulus ini adalah apa? Plak yang malefikasi atau mineralisasi. Ya, dia plak dulu, lama tidak dibersihkan, lama-lama akan mengalami kalsifikasi atau mineralisasi jadi keras. Ya. Dan lanjutlah organiknya. Ini prosesnya. Tadi kita sudah proses pembentukan plak, sekarang yang kalkulus. Ini pertama gigi ini dari dalam keluar ya, gigi. Kemudian ada glikoprotein saliva. Ini adalah apa tadi glikoprotein saliva? Ya. Kemudian ada plak. Lama-lama ini ada garam mineral. Dari mana garam mineralnya? Makan. Makanan. Oke. Kamu lama garamnya di situ kan ya lama terus. Kira-kira saliva ya. Kalau yang di plak supraglific jadi saliva kan ada mineralnya juga ya, yaitu dia mineralisasi, kalsifikasi, lama-lama jadi kalkulus. Gingiva
Kira-kira garutnya dari mana? Mineralnya dari mana? Nah, mineralnya dari mana? Kalau yang supra yang di luar tadi kan dari saliva, kalau yang dalam dari tadi cairan selain saliva ada apa tadi? Apa? Apa itu? Ya betul, bagus ingat ya. Jadi cairan sulfus gingiva. Karena dia ada di dalam, ya gingiva kan ada di dalam di sulfus ataupun di pocket, ya sumber garamnya dari situ ya. Jadi sampai 14 hari. Ini kalian baca sendiri lah ya. Gimana dia berapa hari terbentuk gitu ya. Nah ini perbedaannya. Ya kalau supra gingiva, supra itu artinya atas, gingiva di atas, gingiva ya. Jadi yang di atas gingiva. Pokoknya intinya di atas gingiva ya supra gingiva. Kalau sub berarti di bawah, di dalam gitu. Oh di dalam gitu ya. Di sulfus atau di pocket. Tidak kelihatan biasanya. Ya apikal. Kemudian warnanya putih. Nah ini putih kekuningan. Ya. Dia kalau kita pecahin gitu konsistensinya tanah liat. Pernah lihat tanah liat kayak gerabah itu apa ya? Gerabah itu apa sih bahasa kayak kalian ini loh, celengan ayam itu tahu nggak dari tanah liat. Nah kalau pecah itu gimana dia? Jadi serbuk-serbuk gitu kan? Nah kayak gitu. Dia kalau kalian pecahkan, kalau kalian scaling itu nanti dia kayak gitu. Tapi kalau yang subgingiva, dia warnanya cepat hitaman, dia keras. Kalau kalian pecahkan kayak kalian pecahin batu gitu, kerikil. Jadi dia kerikil-kerikil gitu. Ya. Nah untuk pelekatannya yang di atas di supra itu tidak begitu kuat, yang di dalam itu kuat sekali ya. Banyak terlihat di lingual hambo anterior. Bisa dibayangkan di mana? Hambo anterior lingualnya itu biasanya banyak supra karena ada apa? Di situ ada ductus Wharton. Tempat dia keluar ya, saliva, ductus. Ini saliva keluar di situ. Jadi kalsifikasi termineralisasi di situ. Sedangkan kalau subgingiva banyaknya di bungkal rahang atas posterior. Nah, karena di situ ada di mana rahang atas posterior? Sini ada apa di sini? Ductus tensor itu warnanya dari kelenjar karotis. Ini ya tadi ya. Kemudian di sini. Oke, yang ini sekarang. Ini apa? Ini apa nih? Ini apa nih? Kalau yang kayak gini apa? Supra apa sub? Hah? Tadi ya. Tapi saya udah nunjuk-nunjuk kalian diam aja ya. Ini yang atas yang paling kanan, kiri kalau kalian kiri ya. Ini apa nih di posterior? Kelihatan nggak kuning-kuning itu? Apa itu? Supra. Yang bawah ini supra juga ya. Kalau yang ini sub. Ingat supra itu apa di atas, sub itu di bawah. Kalau ini sini ini apa? Sub ya. Makanya kalau dia kita mau lihat harus disipakin gingivanya. Ya. Baru kelihatan, ini namanya sub karena dia di dalam, di bawah. Kalau yang ini, betul, dia awalnya sub, tapi karena gingiva dia resesi, dia jadi terlihat. Sub, dia jadi resesi, jadi supra. Ya, walaupun dia awalnya sub. Ya, bisa ya. Pokoknya kalau sub itu dia di dalam, ya kalian harus. Biasanya kalau secara klinis itu kalian lihat, oh gingivanya ini di marginnya itu agak hitam. Ya agak gingivanya itu ada dari hitam kelihatan biasanya kalau gingivanya putih di sini ya atau di interdental ya agak hitam. Nah itu biasanya ada tuh di situ. Oke. Nah ini tadi ada pelekatan bakteri, sekarang ada pelekatan kalkulus. Ya yang pertama, nah dia bisa menempel di pelikot juga. Ya, baik di email atau di simetrum. Tadi kita udah ingat ya, dendin di bagian mahkota dilindungi oleh enamel, ya. Sedangkan yang di akar dilindungi oleh
jangan lupa ya. Kemudian melalui ikatan mekanis ke permukaan yang tidak rata seperti karies. Nah ini permukaan yang tidak rata biasanya gampang dilekati oleh apa ya, makanan kayak plak ataupun kalkulus pun juga bisa. Ya di situ. Jadi kan awalnya memang plak ya, jadi dia termineralisasi jadi kalkulus. Kemudian melalui pelekatan permukaan bawah kalkulus ke sementum yang cekung. Nah ini permukaannya nggak rata juga, cekung ya kan? Nah nempel deh dia di situ. Ataupun penetrasi bakteri kalkulus ke sementum. Ya, dia masuk ke sementum. Sementum itu walaupun dia sama-sama bagian terluar yang melindungi dentin di bagian akar, email juga ya melindungi dentin di bagian mahkota. Tetapi secara kuatan itu sama, lebih besar atau lebih kecil dari email kekuatannya. Sementum.